Amal yang kita lakukan saban hari akan dibawa oleh malaikat, namanya malaikat hafazah. Dibawa naik langit ke langit, dibawa ke atas. Amalan ini dibawa oleh malaikat saban hari. Begitu. Ini kita bercerita langit yang ketujuh malam hari ini. Memasuki. Ada apa di langit yang ketujuh? Dan bahayanya apa, punya sifat yang merugikan dia di langit ketujuh. Jadi adalah orang punya ibadah, begitu kata Nabi. Ibadahnya, puasanya, Masya Allah bagusnya. Puasa mulu. Ada orang yang solatnya luar biasa, ampe infaknya bagus, jihadnya bagus, apik di dalam agama, tidak terjebak pada syubhat, ngati-ngati, tindakannya preventif. Amalan ini bagusnya Masya Allah, ampe bersuara seperti suara tawon, mengiang-iang, ada cahayanya banyak, seperti cahaya matahari yang terang, jelas, punya sinar. Saking bagusnya amalan itu, dibawalah oleh malaikat hafazah dan dikawal oleh 3.000 malaikat. Naik langit pertama, loloslah amalan ini di langit pertama, dipuja dan dipuji oleh malaikat langit pertama. Bagus ini amal, cakep amalan ini. Naik lagi langit kedua, begitu pula. Semuanya takjub dan kagum ama amalan hamba ini. Demikian langit ketiga, keempat, kelima, keenam, semuanya pada terkagum-kagum amalan yang dilakukan oleh seorang hamba Allah ini. Bagusnya luar biasa, dipandang oleh malaikat sampai langit ke-6. Sampai akhirnya malaikat ini membawa ke langit yang ke-7. Namun sesampainya langit yang ke-7, security door-nya bunyi, nit, nit, nit. Ada masalah. Begitu, ada masalah. Bunyi, kata malaikat langit ke-7, kagak bisa untuk masuk. Kata malaikat hafadzah, anda lihat ini yang awal 3.000 malaikat. Dari langit pertama dipuji, 2, 3, 4, 5, 6, semuanya pada muji. Kenapa dilarang? Ama malaikat langit ke-7 ini tidak bisa. Masalahnya security door-nya ini bunyi. Qifu, ente kudu berhenti, stop. Wadribu bihadzal amal wajasobi, buang aja amalan ini. Buang aja, lemparin ke muka yang ngerjain, lemparin. Kata malaikat hafadhu, amalan kayak bagus begini, iya udah lemparin aja, buang aja. Begitu, buang aja. Kunciin aja di hati dia, biarin di dia aja. Jangan dibawa kemana-mana ini amalan. Udah, orang langit ke-6, ke-1 sampai ke-6 semuanya puji, udah jangan. Ini bunyi security door ini. Ada apa sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Qala, telah bersabda oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tas'adul hafazatu bi'amalil abdi, dan naiklah oleh malaikat hafazah dengan membawa amalan seorang hamba Allah, min saumin, yakni daripada puasanya, wa salatin, salatnya, wa nafaqatin, dan infaknya, wa jihadin, dan jihadnya, wa wara'in, dan apiknya. Lahu dawiyun kadawiyin nahli, bagi amalan itu ada suara mendengung seperti suaranya tawon. Wa dhawun ka dhawi syamsi, dan ada cahaya seperti cahayanya matahari. Wa ma'ahu salasatu alafi malakin, dan bersamanya yaitu ada 3.000 malaikat. Bersama amalan itu dikawal 3.000 malaikat. Fayujawizuna bihi, maka mereka malaikat itu melewati dengan membawa amal itu ila sama'i sabi'ati, menuju langit yang ketujuh. Fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha, qifu wadribu bihadzal amal wajha sahibih. Maka berkata kepada mereka oleh malaikat yang ditugasi dengan langit ketujuh, berhentilah kalian, pukulkan dengan ini amal pada wajah pelakunya. Wadribu jawarihahu, dan pukulkan olehmu pada anggota tubuhnya. Waqfulu bihi ala qalbi, gemboklah oleh kalian dengan amalan itu atas hati yang empunyanya. Ana sahibul dzikri, adapun aku yaitu malaikat yang mempunyai tugas sebutan. Fa inni ahjubu an rabbi kulla amalin lam yurad bihi wajhu rabbi. Sesungguhnya aku yaitu menghalang-halangi aku dari Tuhanku akan tiap-tiap amal yang tidak dikehendaki dengannya akan ridha Tuhanku. Innahu innama arada bi amalihi ghairallahi ta'ala, sesungguhnya si hamba itu menginginkan dengan amalnya akan selain ridhonya Allah Ta'ala. Innahu arada bihi rif'atan 'indal fuqaha, sesungguhnya dia si hamba itu menginginkan dengan amalan itu akan ketinggian pangkat di sisi ahli fikih, wa dzikran indal ulama, dan sebutan kesohor di sisi para ulama, wa saitan fil madaini, dan ketenaran di kota-kota. Amaroni rabbi an la ada amalahu yujawizuni ila ghairi, telah memerintah padaku oleh Tuhanku akan bahwa tidak membiarkan aku akan amalnya melewati akan daku kepada selainku. Wa kullu amalin lam yakun lillahi ta'ala khalisan fahuwa riya'un, tiap-tiap amal yang tidak ada karena Allah padahal murni, maka itu namanya riya. Wala yaqbalullahu amalal mura'i, dan tidak menerima oleh Allah akan amalan orang yang riya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Segini saudara-saudara sekalian, malam hari ini kajian kita masih membahas tentang hadis yang amat sangat panjang, hadis yang lengkap sekali, diriwayatkan oleh Imam Ibnul Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud
dari Sayyidina Khalid bin Ma'dan, dari Mu'adz bin Jabal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bahwa setiap langit itu ada malaikat yang tersendiri yang mana ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya dengan misi khusus, misi tersendiri. Amal yang kita lakukan saban hari akan dibawa oleh malaikat, namanya malaikat hafadzah. Dibawa naik langit ke langit, dibawa ke atas. Amalan ini dibawa oleh malaikat saban hari. Begitu. Ini kita bercerita langit yang ketujuh malam hari ini. Memasuki. Ada apa di langit yang ketujuh? Dan bahayanya apa, punya sifat yang merugikan dia di langit ketujuh. Jadi adalah orang punya ibadah, begitu kata Nabi. Ibadahnya, puasanya, masya Allah bagusnya. Puasa mulu. Ada orang yang solatnya luar biasa, ampe infaknya bagus, jihadnya bagus, apik di dalam agama. Tidak terjebak pada syubhat, ngati-ngati, tindakannya preventif. Amalan ini bagusnya masya Allah, ampe bersuara seperti suara tawon, mengiang-iang, ada cahayanya banyak, seperti cahaya matahari yang terang, jelas, punya sinar. Saking bagusnya amalan itu, dibawalah oleh malaikat hafazah dan dikawal oleh 3.000 malaikat. Naik langit pertama, loloslah amalan ini di langit pertama, dipuja dan dipuji oleh malaikat langit pertama. Bagus ini amal, cakep amalan ini. Naik lagi langit kedua, begitu pula. Semuanya takjub dan kagum amalan hamba ini. Demikian langit ketiga, keempat, kelima, keenam, semuanya pada terkagum-kagum amalan yang dilakukan oleh seorang hamba Allah ini. Bagusnya luar biasa dipandang oleh malaikat sampai langit ke-6, sampai akhirnya malaikat ini membawa ke langit yang ke-7. Namun sesampainya langit yang ke-7, security door-nya bunyi, nit. Ada masalah. Begitu, ada masalah. Bunyi, kata malaikat langit ke-7, kagak bisa untuk masuk. Kata malaikat hafadzah, Anda lihat ini yang awal 3.000 malaikat. Dari langit pertama dipuji, 2, 3, 4, 5, 6, semuanya pada muji. Kenapa dilarang? Ama malaikat langit ke-7 ini tidak bisa. Masalahnya security door-nya ini bunyi. Qifu, ente kudu berhenti, stop. Wadribu bihadal amal wajasobi, buang aja amalan ini. Buang aja, lemparin ke muka yang ngerjain, lemparin. Kata malaikat hafadzah, amalan kayak bagus begini, iya udah lemparin aja, buang aja. Begitu, buang aja. Kunciin aja di hati dia, biarin di dia aja. Jangan dibawa kemana-mana ini amalan. Udah, orang langit ke-6, ke-1 sampai ke-6 semuanya puji, udah jangan.
Ini bunyi security door ini, ada apa sebenarnya? Kata malaikat langit ketujuh, saya ini malaikat yang nungguin pamer, yang jagain pamer. Nih orang nih pengen disebut-sebut orang kalau ibadah. Kalau kagak disebut aja namanya, dia nggak terima. Padahal gua udah nyumbang santunan yatim tuh, gede, nama gua kagak ada. Yang 500.000 aja disebut, gua kagak ada. Begitu, pengen disebut-sebut. Sampai ada juga yang amalannya orang nyantuni yatim, diumumin lah di masjid, Pak Fulan 200.000. Cila amat orang kayak begitu, riak tuh kata dia. Fulan 500.000, riak tuh yang kayak begitu sebut. Fulan 3.275.000 dari hamba Allah. Gua itu hamba Allah. Iya, sama juga ente juga gara-gara gue. Tadi tulisnya hamba Allah. Tuh lihat, gua itu begitu. Ana ini kata malaikat langit ketujuh, jagain yang kayak begitu. Orang yang pamer, yang pengen kesohor, yang pengen disebut-sebut orang, tidak ada di hatinya ibadahnya karena Allah, tapi karena orang, biar terkenal, biar orang sebut paling tekun ibadahnya, paling dermawannya, apa aja dari amalannya. Saya ini jagain orang yang riya, kata malaikat langit ketujuh. Ini orang ibadahnya bukan karena Allah, bukan. Maka bunyi nih, udah buang aja, nggak bisa naik ke langit ketujuh orang yang ibadahnya riya. Riya itu pamer. Pamer itu ibadahnya bukan karena Allah. Contoh biar gampang, ada orang suaranya merdu, cakep, tapi disuruh adzan nggak pernah mau, nggak pernah mau. Tapi kalau ada orang lain adzan nyelak mulu, yang kayak begitu serak-serak bengek suruh adzan begitu. Tapi dia nggak pernah adzan. Satu hari adzan, masya Allah, udah kayak adzan Madinah, merdu. Ampe temennya nanya, kagum, tumben. Tahu tumben nggak? Gitu. Jadi kata temennya, tumben lu adzan. Biasanya orang pernah nyelak mulu, karang lu adzan. Namanya Udin. Udin. Ngapa lu adzan, Din? Biasanya juga kagak. Kalau yang namanya Udin nih, takut ada yang namanya Udin doang kesinggung lagi gara-gara saya. Contoh doang, contoh biar gampang. Selesai adzan dia bilang, ketika ditanya tumben lu adzan, biar Pak Haji Ahmad tahu calon mantunya bisa adzan suaranya merdu. Pak Haji Ahmad yang mana? Yang di depan masjid. Itu dia, yang anaknya namanya Markona. Lah ente tahu, itu pacar saya. Biar Pak Haji Ahmad tuh tahu kalau calon mantunya bisa adzan dan suaranya merdu, makanya saya adzan. Itu kata temennya begini, saya tahu tuh Pak Haji Ahmad, dia kan aslinya dari Jawa,
dari seminggu yang lalu dia pulang ke Jawa. Ini belum pulang sampai sekarang nih. Ngomongnya 2 minggu dia ada urusan di kampung. Itu kata yang bener. Aduh, gua tahu lu kagak percaya, coba aja. Cek aja sholat dohor nih, dia datang apa kagak? Ya nyesel banget gua adzan. Nyesel. Gua adzan, gua enak-enakin, kagak denger. Ya, coba lu aja pikir. Dari Pondok Karya ke Jawa kedengeran kagak suara lu. Aduh nyesel banget. Tuh namanya ria. Adzannya bukan karena Allah, tapi adzannya pengen dinilai Pak Ahmad, pengen dinilai orang. Yang kayak begini nih ibadahnya ditolak. Ada orang naik ke langit, ibadahnya lagi. Langit ke-7 ditolak, nih orang ini tahajudnya bagus, kata malaikat hafadz. Gua catat saban malam 30 rakaat. Iya, tapi nih orang niatannya pengen dipuji orang. Insapnya aja baru juga seminggu, tapi jidatnya udah hitam. Terus seminggu nggak lihat itu yang tua-tua dia adalah labror. Dari dulu dia sholat bukan baru, kagak hitam juga begitu. Ini baru juga seminggu udah hitam. Biar dilihat orang rajin gosok-gosok jidat di ubin. Biar orang nilai ahli ibadah. Nggak bisa. Maka ditolak gara-gara ria, pamer, enggak dapat nilai. Orang yang pamer itu kagak dapat nilai. Makanya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam ar-riya. Kata Nabi, sesungguhnya yang paling mengkhawatirkan saya dari deretan perkara yang mengerikan bila umat saya terkena syirik kecil. Bila Anda terkena syirik halus, syirik yang tersembunyi. Lalu kemudian para sahabat bertanya, ya Sayyidi ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Syirik halus, kata Nabi, pamer, menduakan Tuhan di dalam ibadah, menduakan Allah dalam ibadah. Maka orang yang riya tidak diterima ibadahnya oleh Allah. Betapa malangnya orang yang di dalam hatinya ada kerinduan dalam ibadahnya pengen dinilai orang. Alangkah meruginya orang dan tersiksa jiwanya beribadah nyari pujian-pujian orang. Capek. Dan ini tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Capek, pegel doang. Kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab was sahar, wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash.
Banyak orang yang sholat malam tidak dapat ganjaran apa-apa kecuali letih saja dan melek doang. Banyak yang puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kenapa itu? Bila ada nilai, bila ada di hatinya pengen diponten orang, pengen dinilai orang, lagi puasa dikit-dikit beludah, dikit-dikit beludah. Lu ngapa beludah mulu? Gua lagi puasa. Ya Allah, ndak usah nelen ludah orang puasa, nggak apa-apa. Boleh, yang penting jangan campuran sempilan daging ayam yang semalam tuh, jangan ditelen. Yang nyelip di gigi itu bukan ludah doang, ludah plus namanya. Itu mau batal. Ibadah pengen dinilai orang. Jadi gambarannya kayak apa? Ibadah pengen dinilai orang. Contoh begini, ada orang pergi ke pasar, ke mall, Harmoni, tahu Harmoni nggak? Begitu. Dia pergi ke Harmoni bawa koper. Orang-orang dari depan tuh parkiran bilang, buset, kata orang buset. Tuh orang pasti belanjanya mau banyak tuh. Bawanya aja koper, yang lain mau bawanya cuma di dompet dong, di kantong. Koper. Pasti belanjanya banyak. Itu baru di parkiran doang. Pas masuk karyawan aja udah luar biasa liatnya. Wih, duitnya koperan. Tapi isinya di dalam kopernya duit monopoli. Tahu duit monopoli nggak? Hah? Duit monopoli. Laku nggak buat belanjanya? Laku nggak? Enggak. Jadi dia dapatnya apa doang? Dapatnya apa doang? Hah? Pujian doang, kagumnya orang doang. Belanjanya banyak tuh. Hanya itu doang tuh. Tapi belanjanya kagak laku karena duitnya monopoli. Enggak laku. Jadi ama orang dinilai, hebat ibadahnya. Tapi ama Allah kagak laku. Boro ama Allah, malaikat langit ketujuh aja kagak laku, kagak diterima, nggak bisa ama malaikat. Setiap amalan yang diiringi keriaan tidak ikhlas, nggak diterima sama Allah. Rugi amalan orang-orang yang riya. Karena itu menjaga amal lebih bagus daripada mengerjakan amal ibadah. Udah dilestarikan amalan tuh. Jadi ikhlas tuh kayak apa? Ikhlas itu kayak apa? Supaya amalan tuh diterima sama Allah. Ikhlas itu kayak kencing. Kayak kencing. Kalau kita udah bisa ibadahnya kayak kita kencing, maka namanya ibadah kita ikhlas. Kencing bagaimana? Nih kita mau tanya. Nih teman-teman yang ngaji nih, di rumahnya punya sepiteng nggak? Hah? Di rumahnya ada sepiteng apa kagak? Kagak ada? Hah? Punya nggak? Punya. Baik. Saya mau tanya. Jadi saban harinya di rumah tuh kencing nggak? Kencing. Baik. Saya mau tanya dua hal. Pertama, ini yang saya mau tanya. Pernah nggak saudara ngitung-ngitung
Udah berapa ya kencing saya yang masuk ke sepiteng ini? Pernah ngitung nggak? Hah? Pernah ngitung nggak? Ini sampai di malam pernah ngitung nggak? Nggak pernah. Yang kedua saya mau tanya, ada nggak rencana sepulang dari ngaji ini pengen ngitung-ngitung di hatinya? Hah? Ada nggak rencana pengen ngitung? Itu ikhlas namanya. Itu namanya ikhlas. Namanya. Udah yang udah masuk sepiteng ya sudah, nggak dipikirin. Itu namanya ikhlas. Namanya ikhlas. Udah biarin yang masuk sepiteng. Ikhlas. Tidak riak namanya. Enggak pernah dia dihitung-hitung. Enggak kayak jadi Bang Madit. Bang Madit kalau nyumbang di masjid dicatat tuh di buku, sampai di filmin tuh disebut Bang Madit. Medit maksudnya bahasa Betawi itu. Begitu tuh, kayak begitu tuh. Jadi contoh lain ikhlas tuh kayak apa? Kayak sama orang gunung tuh, orang gunung begitu. Atau mungkin orang Labrador juga tempo dulu nya di kebon hektaran, bener nggak? Gitu dikali. Kalau orang gunung tuh dikali, dia dikali. Itu yang hanyut nggak dipikirin, itu nabrak batu apa kagak udah nyangkut di pohon apa di akar apa kagak udah, pokoknya yang udah dibuang udah kagak dipikirin sama dia. Itu namanya ikhlas. Jadi ikhlas tuh kayak apa ya? Kayak surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu surat yang kagak ada nama surat di dalam ayatnya. Ada surat namanya Al-Kausar karena ada kausar di dalamnya. Inna a'tainakal kausar tuh. Kausar. Ada surat Quraisy, li'ilafi Quraisy. Ada surat Al-Humazah, wailul likulli humazah. Ada surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Ada surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Ada surat An-Nasr, idza jaa nasrullah. Ada surat Al-Ikhlas, cek, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ikhlas. Begitu enggak? Kagak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada kata-kata ikhlasnya, kagak ada. Itu namanya ikhlas. Jadi ikhlas tuh kayak surat Al-Ikhlas. Kayak surat Al-Ikhlas. Kagak ada sebutannya. Itu ikhlas. Tapi kalau masih disebut belum. Gimana kata temennya, Bang, ini kopiah buat saya aja. Oh iya baik deh. Abang ikhlas enggak? Gua ikhlas. Belum. Kalau masih disebut belum. Sebab ikhlasmu kagak pakai disebut. Ono masjid yang bangun engkong gua. Ini parah nih. Engkongnya aja ikhlas. Ini kagak. Mana pakai dijual lagi? Banyak tuh. Musola pakai dijual. Begitu. Kesian banget. Ini nggak bener nih. Kayak begitu. Ini ikhlas itu tidak pakai disebut. Itu ikhlas. Lalu ada berapa tingkatan ikhlas? Ada 3. Bila kita salah satu dari 3 ini, kita masih ikhlas. Amalan nih ada 3 tingkatan. Yang mananya aja dari 3 masih ikhlas, meski
Ikhlas ini maratib, bertingkat-tingkat, berbeda-beda kualitas keikhlasan. Yang tertinggi ikhlas itu bila mana kita ibadah, puasa, salat, sedekah, haji, umrah, apa aja ada ibadah, baca Quran, niatannya murni semata-mata mengharapkan ridhonya Allah, tidak ada pikiran yang lain. Itu namanya ikhlas, tingkat tinggi, ibadah karena Allah. Dua, masih kategorinya ikhlas tapi rendahan. Ikhlas juga masih rendah. Mana? Bila mana kita ibadah pengen masuk surga, atau kita ibadah pengen tidak masuk neraka, pengen selamat dari neraka, itu ikhlas. Tahajud biar masuk surga, salat duha biar masuk surga, sedekah biar masuk surga. Begitu. Ini namanya masih ikhlas, tapi bawahan. Tingkat dua, ikhlas juga. Ikhlas juga. Ibadahnya pengen selamat di akhirat, pengen masuk surganya Allah. Ikhlas. Pengen selamat dari nerakanya Allah. Ikhlas. Tapi tingkat bawahan. Karena ini perjalanan spiritual. Yang ketiga, paling rendahnya tingkat ikhlas, yaitu beribadah pengen diberi dunia untuk bekal akhirat. Ibadah pengen diberi dunia untuk bekal akhirat. Ini ikhlas, tingkat dasar paling rendah. Orang sholat duha pengen warungnya laris supaya bisa sedekah. Ini ikhlas paling bawah. Baca sholawat nariyah 4444 biar dikasih rezeki sama Allah untuk bekal ibadah. Ini ikhlas, tingkat rendah. Ada orang baca solawat 100 habis solat, sallallahu ala Muhammad 100, pengen ziarah ke Rasulullah, ke Baitullah, pengen berbagi, pengen dikasih dunia. Ikhlas, tingkat rendah. Orang hidup di dunia ini butuh duit. Sholat kudu pakai baju, bajunya kudu beli, belinya pakai duit. Orang haji pakai duit, orang umroh pakai duit, orang zakat pakai duit, puasa buat buka pakai duit. Begitu. Maka dia ibadahnya pengen dikasih duit untuk bekal ibadah. Ini ikhlas, tingkat terendahan. Ini banyak orangnya. Kayaknya orangnya ngaji juga malam ini. Yang model begini nih. Kayaknya begitu. Ikhlas juga.
tapi tingkat terendahan. Habis sholat dohor pengen dibagi rizki luas oleh Allah, buat bekal ibadah, nyekolahin bocah biar gampang, nggak puyeng. Maka dia baca habis dohor, la ilaha illallah al malikul haqqul mubin 100. Dia baca biar dikasih rizkinya luas sama Allah. Yang penting belum asar, mau jam 1, mau jam 2, tengah 3 dia bacanya. Mau pakai dicicil, udah dapat 5 kali la ilaha makul mubin, ngopi 2 gelas, dapat 5 kali, ngopi 2 gelas, insya Allah kembung. Dia begitu 100. Ketemu asar, dia baca pas asar, antara asar dan maghrib, la haula wala quwata illa billahil latifir razzaq, la haula wala quwata illa billahil latifir razzaq 100. Biar dikasih rezeki luas untuk bekal ibadah. Maghrib dia baca istighfar, terpendeknya Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya 100. Yang penting belum isya. Dari mulai adzan maghrib, qobliyah maghrib baca 100. Panjangnya astaghfirullahal azim li wali walidayya wali masyayikhi wali ahlillah walil mu'minin. Dan yang pendek aja Rabbighfirli, pendek, karena dari mukanya enggak demen lama begitu. Benar enggak? Isa dia baca hasbunallah wa ni'mal wakil 100. Mau jam berapa kek, sebelum tidur kek, yang penting udah isya. Sebelum sholat isya kek, sesudah sholat isya, subuh subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100. Bila orang ngamalin begini, maka dia nggak bakal ngalamin susah hidup seumur umur. Mau zamannya kayak apa aja, dia pengen dikasih dunia oleh Allah buat bekal ibadah. Ikhlas, tapi tingkat terendahan. Namanya disebut ikhlas kelas bayi. Walaupun singkong itu enak, tapi enggak bisa kalau buat bayi. Kudu dikasihnya bubur. Kalau bubur baru masuk. Begitu juga orang biar kata udah ubanan, kalau imannya kelasnya iman bayi, kudu dikasih iming-iming. Kalau dikasih pikiran sama kiai, apa khasiatnya? Apa? Ini namanya bayi. Yang dicari khasiat mulu, dicari. Nih sholat nih, malam, sholat duha nih duha. Apa khasiatnya? Rezeki, oh rezeki. Mau dia mau. Itu model kayak begini nih, iman kelas bayi, tapi masih ikhlas, masih ikhlas. Begitu, masih ikhlas. Begitu, masih ikhlas. Amalin aja kelas begitu, nggak apa-apa. Sebab apa? Nanti Allah bisa angkat derajatnya dengan istiqomah, nggak ngarepin begitu. Yang penting zikir. Begitu nantinya, biarin. Gitu. Kenapa disebut kelas bayi? Bocah itu kerjaannya ngambekan. Itu watak bocah. Maka yang
ikhlasnya kelas bayi ini, kelas bocah biasanya ngambekan. Sholat duha seminggu dikerjain, warungnya enggak maju-maju, berhenti. Mana ngaji juga lagi orangnya, ngambek. Sama siapa ngambeknya? Sama siapa? Sama Allah. Allah diambekin. Kata Allah, gua kagak rugi, masih banyak hambaku yang sholat timbang lu doang. Begitu. Ini namanya juga ikhlas kelas bayi, ngambekan. Begitu, ngambekan yang model begini. Maka sholat duha tahu doang, ngerjain kagak. Yang model begitu, mana orang yang ngaji juga lagi malam ini. Begitu. Ini namanya iman ikhlas kelas baik, suka ngambek. Sama siapa ngambeknya? Sama Allah. Allah diambekin. Yang kayak begini. Tapi ikhlas juga. Kalau kita ria, ibadahnya murni, motivasinya karena orang, karena pengen dipuji, pengen dinilai orang ibadahnya, maka enggak diterima sama Allah, enggak diterima sama Allah, rugi. Tapi pesan saya, bagaimana kalau kita ini belum bisa ikhlas? Enggak apa-apa, jangan tinggalin ibadah walaupun belum ikhlas, terus saja. Allah Maha Kuasa. Nanti moga-moga esok lusa Allah angkat derajat dari ibadah ria naik ke ibadah ikhlas. Meski kelas 3, moga naik lagi kelas 2, moga tertingginya kelas 1. Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Kelasnya ridho carinya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini namanya ikhlas. Ikhlas. Kalau ria enggak bisa. Kullu amalin lam yakun lillahi ta'ala khalisan fahuwa riyaun. Tiap-tiap amalan yang tidak ikhlas karena Allah namanya ria. Wala yaqbalullahu amalal murai. Allah tidak terima amalan orang-orang yang pamer, orang-orang yang ada kerinduan dalam hatinya, pengen dinilai orang, ada kerinduan dalam hatinya pengen diponten orang. Kalaulah enggak ada yang lihat, dia enggak mau ibadah. Maka yang kayak begini ibadahnya enggak diterima sama Allah, karena dia tak ikhlas, karena dia tidak ikhlas. Karena itu mari wahai para hamba Allah, sedikit demi sedikit dari kesempatan umur yang Allah berikan, kita berupaya untuk meningkatkan kualitas perjalanan spiritual kita untuk menuju ibadah yang disertai keikhlasan. Moga Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman maha rahim menganugerahkan kepada kita bersama keikhlasan di dalam ibadah kepada Allah, keikhlasan di dalam baca Quran, keikhlasan dalam baca solawat, keikhlasan dalam bersedekah, keikhlasan di dalam baca Quran, keikhlasan dalam salat, keikhlasan dalam berbagai aktivitas ibadah kita, sampai kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di ujung surat Kahfi Allah nyatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa berharap berjumpa dengan Allah, beramal soleh disertai keikhlasan,
tidak ada riya dengan siapapun. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita, Allah hijrahkan kita dari keriaan menuju keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam. Kalau tidak ada, doa saja.